Kowloon, kemudian Seko, kemudian saya kejar jam 3 dari sana menuju ke sini, sekarang jam 4 ya. Jam 4 dan lebih sedikit, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas undangan Bu Ketua yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini, yaitu dalam rangka Milad Haul dan Milad Manarah yang keberapa? 4 ya, luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini Manarah masih eksis dan berjalan dengan lancar. Kemudian saya melihat aktivitasnya setiap minggunya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan memperingati milad ini yang dikatakan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus mendapatkan limpahan bantuan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Manarah dan kita sebagai ketua dan anggotanya akan dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga kemaslahatan untuk umat, paling tidak bangsa dari negara kita, saudara-saudara kita akan dapat manfaatnya dari organisasinya. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit saja saya ingin mengingatkan bahwa milad ini walaupun tidak dikatakan oleh Allah secara langsung, tetapi secara tersirat dan tersurat barangkali ya, sudah ditegaskan dalam surat Duha ayat yang paling akhir. Ada yang apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka berbicaralah, berkoar-koarlah, selamatan, bermiladlah, berworo-woro ya, dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat tersebut ya. Jadi dasar kita memperingati milad Manarah yang keempat ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ceritakanlah nikmat itu. Jadi ini dibuktikan pada hari ini dari mulai jam berapa Bu? Jam 10 atau 11? Jam 11 mungkin ya. Jadi Anda semua telah mengagung-agungkan nama Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan satu ya, tahaddus bi ni'matillah ya, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat-ingat dan dengan bersyukur kepada Allah ya atas kesempatan yang masih diberikan ya, sehingga pada hari ini ya, maka perlu ditahadduskan, perlu diucapkan ya, seperti yang dikatakan dalam surat An-Nasr, ada dua hal yang harus diucapkan ketika kita bermilad atau mendapatkan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian apa Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini juga termasuk kategori satu kemenangan ya, di mana ada beberapa organisasi yang baru setengah tahun, anggotanya sudah kabur, ada yang males-males, ada yang pokoknya ya. Akhirnya setelah setengah tahun, setelah 1 tahun tinggal ketuanya doang. Iya, ada beberapa organisasi yang seperti itu ya. Mungkin mismanagement ya, ketuanya tidak bisa mengendalikan organisasi itu ya, kemudian kurang adanya pengalaman, kurang adanya wawasan berinteraksi dengan pengurus dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini, detik ini, Manarah di bawah penasehatnya siapa Bu? Pak Sadi bukan? Pak siapa? Budi Rianto. Beliau nggak datang? Sang Indonesia. Oh di Indonesia. Saya kira. Kasih dia. Jadi
Alhamdulillah, ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Tadi disebutkan dalam surah An-Nasr tadi, ya, kalau kita mendapatkan satu kemenangan, ya, apapun bentuknya yang menggembirakan kita, termasuk pada hari ini, ya, yaitu dengan acara miladnya yang dapat menggembirakan kita. Ya. Itu sebenarnya ada dua hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bermilad ataupun memperingati milad pada hari ini. Ya. Itu ditegaskan dalam ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang kemenangan dari Allah, termasuk pada hari ini, ya, Anda organisasi Manarah, ya, telah menang, ya, berapa tahun, Bu? 4 tahun itu luar biasa, Bu. Perjuangannya luar biasa, ya. Yang namanya organisasi itu mesti ada perang-perangannya, ya, Bu, ya. Ada tusuk-tusukannya, ada apa lagi, senggol-senggolannya, ya, Bu, ya. Ada bom-boman, ya, Bu, ya. Dan ini ditegaskan sendiri oleh seorang ahli tafsir, ya, tafsir Ruhul Bayan, ya, oleh Ibnu Mujahid. Beliau mengatakan bahwa terdapat 10 menteri persetanan, menteri setan, ya, bukan menteri malaikat, bukan. Malaikat juga 10. Hafal semua menteri malaikat 10. Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai 10. Rupanya setan nggak suka, akhirnya menyaingi. Mereka bikin 10 barisan, ya, ya, kementerian persetanan, ya, ya. Dan diantaranya ada satu menteri yang disebut sebagai namanya Dasim. Yang saya pernah bicara, ya. Dasim ini adalah menteri setan yang ditugaskan oleh perdana menterinya Ifrit untuk mengepalai departemen urusan pengadu dombaan manusia, disingkat menjadi Depur Dudom. Depur apa, Bu? Depur Dudom, Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia. Nah, itu. Makanya setiap organisasi itu mesti ada perang-perangannya. Betul. Dimanapun lah, organisasi apapun, apalagi partai, ya, Bu, ya. Dalam organisasi Islam saja yang kita ini nggak ada gajian, ya, Bu, ya. Jadi kan nggak terima satu peser pun, ya, Bu, ya, untuk kepentingan diri, ya, Bu, ya. Entoh setannya itu masih nggak mau kalau kita itu Manarah itu kompak, kerjasama, ya, Bu, ya, damai. Maunya apa setan, Bu? Oh, berantem terus. Makanya diadu domba antara ketua dengan pengurus, pengurus dengan pengurus, pengurus dengan jamaah, ya, Bu, ya, jamaah dengan jamaah. Kalau nggak kuat, iya. Dan Dasim ini bukan saja di organisasi, termasuk satu kelompok kecil yang bernama rumah tangga. Itu juga di situ luar biasa Dasim, bukan Dasinem, ya, Bu, ya. Dasim. Dasim ini dibantu oleh triliunan asistennya, ngobok-ngobok kekeluargaan rumah tangga orang. Ya, makanya kita pernah merasa tentunya, Ibu, ya, dalam keluarga suka duka, gelombang tsunami yang menerjang, pernah, ya, Bu, ya, sudah pecah perahunya, kapalnya, ya, Bu, ya. Ini disebabkan karena apa? Dasim. Dasim, kurang ajar Dasim. Ya nggak apa-apa, ngomong kurang ajar itu kita wajib itu. Tiap hari kita ngomong a'udzubillahi mirrojim, apa artinya? Aku berlindung dari terkutuk banget Dasim ini. Boleh nggak ngomong kayak mana? Wajib. Ya. Maksud Dasim yang tersayang. Nah, hancur nanti Manarah. Jadi ini, Bu, luar biasa. Saya sangat memaklumi banget, ya, dalam sebuah organisasi itu susah sekali, Bu. Walaupun Manarah itu berapa gelintir itu loh. Yang aktif minta nih, Bu. Ada 25 yang aktif. Pengurusnya berapa? Nggak ada pengurus. Bareng-bareng. Nah, iya, apalagi bareng-bareng kayak gini nggak jelas. Maka setannya nggak jelas lagi memberikannya. Biar nah, ya itu harus bisa kitanya. Ya. Jadi kalau kitanya disikut-sikut, ya, diprovokasi, dibakar-bakari, diapi-apikan,
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diobong-obongi ya. Maka kita jangan sampai terpengaruh, terprovokasi. Tolong ya Bu ya. Setan itu maunya kita bermusuhan terus Bu. Ini dalam ayat disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, Quran itu disebut sebagai aduwwum mubin, musuh yang paling nyata, yang selalu mengobrak-abrik ya ketenangan kita ya, apalagi dalam sebuah organisasi. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Allah ya untuk melakukan dua hal ya, perintah dari Allah dalam surah An-Nasr tersebut ketika kita menyelenggarakan milad ini, yaitu dengan kata-kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu perbanyak membaca tasbih dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah. Ada dua hal yang diminta oleh Allah ketika kita menyelenggarakan acara pada hari ini. Yang pertama adalah menyebut subhanallah, kemudian dengan memuji Allah, walhamdulillah. Boleh disambung, la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala. Ini dianjurkan oleh Allah. Apapun yang membuat kita senang gembira, ibu-ibu, ya, seperti halnya panjenengan setelah morat marit mobat mabit wirawiri bolak-balik ngalor ngidul ya, montang mandir mobat mabit sebulan loh Bu, kurang tidur, kurang makan ya Bu ya. Iya. Kemudian pada suatu hari tiba-tiba kita mendapatkan kemenangan, yaitu dengan menerima apa? Gaji. Lah apa lu gaji? Jadi yang namanya hidup itu harus capek dulu ya Bu ya. Termasuk di Al-Manarah nih. Kalau kita nggak mendapatkan gajian dari Manarah, gajian dari Allah masih di Manarah ini, gajian kita cukup insya Allah mengharap dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika. Maka hendaklah kamu perbanyak membaca subhanallah ya, walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah apa artinya? Maha suci. Artinya apa? Allah itu maha hebat, sementara kita maha apa Bu? Maha lemah, maha fakir, maha apa lagi Bu? Maha kurang. Maha apa lagi Bu? Serba minus kita ini ya Bu ya. Hanya Allah yang suci, kita maha kotor ya Bu ya. Kalau Allah suci maka kitanya maha kotor. Betul nggak sih Bu? Betul. Ya, kita ini kelihatannya cantik-cantik ya Bu ya. Tapi kalau dibelah perut kita, mungkin orang nggak ada yang mau deketinnya Bu ya. Ya, di dalamnya kotor, kita banyak kotoran. Kita banyak ditutupi oleh topeng-topeng, oleh casing, tahu casing Bu? Oleh bungkus. Iya bener Bu. Bener kita ini ya. Nah, oleh topeng, oleh bungkusan ya. Oleh ada istilah selain casing itu apa? Cover Pak. Di cover Pak. Kelihatannya orangnya alim banget ya Bu ya. Di dalamnya rupanya apa? Dengki ya Bu ya. Apalagi pemarah, apalagi dendam dan lain sebagainya. Jadi dibungkus oleh topeng ya. Jadi ini kita harus akui bahwa kita ini memang banyak dosanya. Maka kita menyebut nama Allah sebagai Subhanallah. Walhamdulillah artinya apa? Dan segala puji bagi Allah. Jadi pujian itu Bu, hakikatnya bukan milik kita loh Bu, tapi milik siapa Bu? Allah. Sering-sering memuji Allah. Kalau kita sering memuji Allah, Allah itu pasti seneng banget. Seneng banget. Kalau Allah seneng, pasti kitanya juga terdampak kesenangan hidup untuk kita. Jangankan Allah seneng ya Bu ya,
majikan kita aja kalau seneng dengan kita, panjenengan betah napa mboten? Betah. Nambah kontrak lagi apa ndak? Nggih. Mantes nih ada 10 tahun ya biar badannya subur makmur, ini gak ada yang krempeng. Bener, nikmatnya luar biasa di Hongkong ya Bu ya. Maka ada istilah di Hongkong itu, teman-teman itu, di Hongkong ini kalau nggak enak ya enak banget, kalau nggak enak enak banget ya Bu ya. Kayak nggak mau pulang pada betah di sini. Jadi itu ya, menyebut subhanallah walhamdulillah ya. Nah, kenapa kita harus istighfar Ibu ketika mengadakan milad yang keempat ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Karena selama 4 tahun, paling tidak selama 1 tahun kemarin, ya sudah dipastikan di antara semua kita ini mesti ada yang sikut-sikutan ya Bu ya. Ada yang pernah dongkol, nggak bisa tidur, ada nggak kayak gitu? Ya mungkin ada 1-2 ya Bu ya. Ya mungkin yang boten itu berarti sudah kuat gitu ya. Tapi yang namanya manusia ya Bu ya, kadang-kadang baru diwadani satu kata, waduh disuruh tuh. Malamnya nggak bisa tidur ya Bu ya. Akhirnya langsung terkena penyakit apa? 3 penyakit. Ya, penyakit apa Bu? Makan tidak enak, tidur tidak, mandi tidak basah. Pasti. Makanya di situ harus ada istighfar, wastaghfir, karena dalam 4 tahun ini ya, walaupun kita diberikan kesuksesan oleh Allah, di sana ada defect atau kekurangan ya Bu ya, ada tsunami kecil ya Bu ya, ada ombak-ombak gelombang pemberontakan, kedongkolan mungkin ya Bu ya, dan lain sebagainya. Maka kepada Allah kita harus bersyukur ya, dengan istighfar, dengan sesama manusia harus saling minta memaafkan ya, maaf memaafkan. Dengan Allah minta ampun, dengan sesama manusia saling apa? Memaafkan. Ini nih konsep yang luar biasa. Supaya apa? Supaya manaroh ke depannya ya, itu akan lebih baik lagi dan tidak ada sikut-sikutan. Ya mesti ada sebenarnya. Kecil-kecil itu ya harus anggap saja harus kerikil ya, kacang kecil ya. Nggak usah dimakan hatinya ya Bu ya, nggak usah makan hati maksudnya ya. Sudah biasa, jadi harus tanamkan ya. Kalau ada teman kita yang kadang-kadang usil, sudah Bu, nggak usah diinget-inget ya Bu ya. Relakan walaupun itu kadang-kadang menyakitkan ya. Maka ada 2 konsep supaya manarot ini lancar sukses ya. Yang pertama, lupakan 2 perkara dan ingat-ingat 2 perkara. Lupakan 2 perkara itu, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Sanggup apa badan Bu? Kalau ini berani kita lakukan, wah wis manaro itu seperti menara gitu. Amin. Tahu manaro itu bahasa apa? Lah ya tuh bahasa Arabnya manaroh. Manaroh ada hanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
والدرجة العالية الرفيعة إنك لا sedikit aja lagi Bu. Jadi congratulations to you, to Al ada alnya nggak? Al Manarah atau Manarah saja. Pada Manarah yang pada hari ini berusia 4 tahun ya. Dan saya menyarankan, saya ingin mengatakan bahwa hidup yang paling bermanfaat gitu, menurut saya itu hanya dengan melibatkan diri dalam keorganisasian. Itu paling bermanfaat hidup. Iya, dan ini didukung oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menebarkan kemanfaatan pada manusia yang lainnya. Jadi untuk sarana penebaran khidmat manfaat untuk umat, yang paling bagus adalah di organisasi, apalagi sebagai ketua. Ketuanya sinten nih? Bu Asih. Masya Allah, luar biasa. Yang namanya ketua itu wis mungkin malamnya nggak bisa tidur ya Bu ya. Ini gimana tumpengnya udah siap belum? Besok gimana ya Bu ya? Iya. Jadi dengan memikirkan umat itu, waduh pahalanya Bu, numpuk-numpuk itu Bu insya Allah ya Bu ya. Dan ini membuktikan bahwa kita telah melaksanakan firman Allah dalam surat Al-Imran 104 yang bunyinya adalah wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antaramu itu ada satu kelompok ataupun organisasi. Nah, kita ini Bu nih disuruh oleh Allah. Ya, bukan semua manusia. Berarti kita seolah-olah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini satu kelompok supaya apa? Ta'muruna bil ma'ruf ya, untuk menyuruh kepada yang baik ya. Wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kepada yang munkar. Jadi pahalanya luar biasa. Ketua, pengurus semua jamaah. Ketika Anda berada duduk dalam satu jamaah ya, apalagi satu hari, ini Anda berarti telah beribadah dan meninggalkan ratusan jenis maksiat Bu dalam satu hari itu. Iya, ketika kita duduk berjamaah begini Bu. Setuju nggak Bu? Setuju. Anda telah meninggalkan ratusan jenis maksiat Bu. Coba kalau nggak di sini kita sendirian, kita nggak tahu ya Bu ya. Setannya sudah pasti mengeroyok. Sebab itu bagi Anda yang sudah terpilih sebagai ketua, sebagai pengurus, sebagai ketua kelompok, grup, koordinator, apapun lah yang terlibat dalam organisasi, please harus kuat ya Bu ya, dan diperkuat dan harus terus, dan itulah yang terbaik. Dan insya Allah panjenengan kalau sudah kembali ke tanah air ya, kalau Anda sukses dapat melakukan keorganisasian di Hong Kong ini, kembali ke tanah air kita nggak canggung Bu, bener Bu. Iya, kita udah siap mental ya Bu ya. Apalagi di sini kerja kita di organisasi ini memang betul-betul 200% fisabilillah. Wah luar biasa. Saya sering melihat teman-teman yang sudah kembali, dan ini menjadi rebutan kepala desa, camat. Karena biasanya di sini ya memang kita nggak perlu memerlukan apa-apa ya Bu ya. Nah, jadi kelihatan gitu sampai di sana biasa lillahi ta'ala ya. Jadi banyak sekali manfaatnya insya Allah jika kita aktif dalam sebuah organisasi ya, kita akan menjadi orang yang lebih pede ya. Pede itu self confident ya, percaya diri. Mau disuruh jadi MC kata dia, no problem. Disuruh baca sholawat, mau matai ya. Iya, disuruh tilawah, walang problema. Ini Bu, walang problema di bahasa dalam. Disuruh apapun kita siap, ya. We are ready to do it. Nah ini, jadi ini luar biasa latihan organisasi ini paling mahal, ya. Di kampus ini tidak semuanya seperti ini. Jadi Anda termasuk orang yang beruntung aktif dalam sebuah organisasi, dan ketika dilihat oleh keluarga Anda sedang beraktivitas seperti ini, di syuting ya biar seperti ini, keluarga Anda tahu jangan ke saya semua nyorotnya ya biar ke dirimu semua itu loh terus
mereka tahu, wah luar biasa, bener Bu, keluarga kita tenang, seneng ya Bu ya. Ini jadi apa kerja ya minta maaf jadi pembantu rumah kok kayak kuliah gitu loh Bu ya. Iya, kayak di kampus nih ya. Sholawatan ya, sendiri semuanya ya Bu ya. Wah ini luar biasa. Jadi teruskan ya Bu ya. Iya. Teruskan, don't fed up and get up. Ya, selalu semangat ya untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat ya. Itu ya, kita akan terus dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi sehat walafiat berhasil. Amin. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas semua ini ya, atas semua nikmat yang tidak bisa dihitung ya jumlahnya. Kita berdoa dan dengan doa itu ya sudah dipastikan akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Karim MA